Minna, Genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Penta Anime. Pengen tahu nggak sih? One Piece Yonkou Saga telah resmi berakhir di chapter terbaru 1053 yang telah rilis beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya, kita harus menunggu selama sebulan ke depan untuk bisa menyaksikan dimulainya final saga dari serial yang sangat luar biasa ini. Karena Oda mengambil jatah untuk hiatus selama sebulan dan diberitakan akan terbang ke Afrika Selatan untuk memantau proses syuting live action One Piece yang akan segera dirilis, serta mempersiapkan final saga dari serial One Piece itu sendiri. Nah, hal yang patut kita nantikan setelah arc berakhir adalah kenaikan bounty dari setiap anggota bajak laut topi jerami. Kali ini, Mimin mau mencoba sedikit berteori tentang kemungkinan kenaikan bounty bajak laut topi jerami. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya ya nakama, agar selalu update jika ada video menarik lainnya. Terima kasih. Di chapter 1053, bounty yang telah diungkap adalah sang Kapten Monkey D. Luffy yang saat ini telah resmi menduduki sebagai Yonkou terbaru bersama Buggy the Clown. Bounty Luffy naik 2 kali lipat dari 1,5 miliar menjadi 3 miliar berry. Nah, Mimin akan mencoba memprediksi kenaikan bounty dari anggota bajak laut Mugiwara, dimulai dari kru yang paling terakhir bergabung secara resmi, yaitu Jinbe. Mimin belum memasukkan Yamato sebagai anggota bajak laut Mugiwara, karena sampai di chapter saat ini, belum ada konfirmasi resmi bahwa Yamato akan dipastikan ikut bersama Luffy dan kawan-kawan untuk berlayar. Patut kita nantikan kelanjutannya. Baiklah, yang pertama ada Kaikyo no Jinbe, sang juru kemudi kapal Thousand Sunny. Sebelum arc Wano, bounty Jinbe berada di 438 juta berry. Menjadi bounty tertinggi kedua setelah sang Kapten Monkey D. Luffy. Nah, di arc Wano kali ini, Jinbe sangat membantu dalam pertarungan, di mana dia dan Sanji berhasil membuka jalan untuk Luffy agar bisa mencapai atap Onigashima. Jinbe juga akhirnya diperlihatkan berhasil menang melawan salah satu tobi Roppo terkuat, yaitu Who's Who yang memiliki bounty 546 juta berry. Nah, kemungkinan setelah arc Wano usai, kenaikan bounty Jinbe akan sedikit drastis. Jinbe akan berada di kisaran 700 juta berry. Dari segi kekuatan, tidak diragukan lagi, Jinbe adalah salah satu yang terkuat selain trio monster di bajak laut topi jerami. Selanjutnya, Soul King Brook, sang musisi. Sebelum arc Wano, bounty Brook berada di 83 juta berry. Jika kita sedikit flashback di arc Whole Cake Island, Brook adalah satu-satunya anggota topi jerami selain Luffy yang berani melawan Yonkou Big Mom 1 lawan 1 di markas Big Mom sendiri. Nyali Brook memang luar biasa. Nah, di arc Wano kali ini, dia beberapa kali terlihat membantu melawan para gifters dan pleasures bajak laut Beast. Dan bersama Franky, dia menunjukkan nyali yang besar dengan mencoba menjatuhkan Yonkou Big Mom di sana. Jadi, kemungkinan setelah perang Wano berakhir, bounty Brook akan berada di kisaran 290 juta berry. Selanjutnya adalah tukang kapal terbaik di dunia, Cyborg Franky. Sebelum arc Wano, bounty Franky berada di 94 juta berry. Nah, di peperangan kali ini, peran Franky lumayan menjanjikan. Dia terlihat bersama Brook mencoba melawan Yonkou Big Mom tanpa rasa takut sama sekali. Franky juga berhasil memenangkan pertarungan melawan salah satu tobi Roppo yang memiliki pertahanan terkuat, yaitu Sasaki, yang memiliki bounty sebesar 472 juta berry. Nah, kemungkinan setelah perang Wano usai, kenaikan bounty Franky akan berada di kisaran 400 juta berry. Hal ini didasari oleh kekalahan Sasaki yang memiliki bounty lebih dari 450 juta berry. Bounty Franky nanti kemungkinan akan menyamai bounty Sasaki. Terus selanjutnya ada Devil Child Nico Robin. Sebelum arc Wano, bounty Robin berada di 130 juta berry. Di arc Wano kali ini, peran Robin sangat penting, di mana dia menyamar sebagai salah satu oiran dan menjadi karakter yang paling banyak mengumpulkan informasi penting tentang markas Kaido sebelum pertempuran berlangsung. Di dalam peperangan Onigashima pun, peran Robin juga sangat krusial, di mana dia datang menyelamatkan Sanji yang tidak mampu bertarung melawan seorang wanita yang dikenal sebagai salah satu tobi Roppo terkuat, yaitu Black Maria. Dan bounty Black Maria sendiri adalah yang tertinggi kedua setelah Who's Who, yaitu 480 juta berry. Nico Robin berhasil memenangkan pertarungannya melawan Black Maria dengan memperlihatkan perwujudan dari demon yang selalu disematkan kepadanya. Nah, hal ini menjadikan Robin sebagai tokoh penting pada arc kali ini.
setelah Perang Wano usai, kemungkinan bounty Robin akan naik sedikit drastis. Kemungkinan akan naik di kisaran 500 juta berry. Hal ini sangat masuk akal, di mana Robin dan Luffy merupakan target utama pemerintah dunia pada peperangan kali ini. Bahkan Big Mom dan Kaido juga menargetkan Robin setelah perang ini usai. Selanjutnya ada dokter kapal Tony Chopper. Menjadi trio terlemah bajak laut topi jerami bersama Nami dan Usopp, pemerintah selalu menganggap Chopper hanya sebagai peliharaan di kapal bajak laut topi jerami. Ini menjadikan dia satu-satunya peliharaan yang memiliki bounty. Oleh karena itu, bounty Chopper hanya 100 berry. Nah, kemungkinan setelah arc Wano kali ini, pemerintah dunia akhirnya sadar bahwa Chopper sebenarnya adalah seorang dokter yang handal. Di mana di peperangan Onigashima, Chopper berhasil membuat penawar dari wabah mematikan milik Queen dan menyembuhkan semua orang, lawan ataupun kawan tanpa terkecuali. Nah, hal itu akan membuat pemerintah dunia sadar akan keberadaan dokter hebat ini. Dan kemungkinan bounty Chopper setelah Perang Wano usai akan berada di kisaran 50 juta berry. Lanjut lagi ke sang navigator cantik Dorobo Neko Nami. Tergabung di dalam trio terlemah bersama Usopp dan Chopper, peran Nami di arc Wano ini ternyata cukup menjanjikan. Dia berhasil menyusup ke dalam kastil Orochi bersama Shinobu untuk mendapatkan informasi. Saat di perang Onigashima pun, Nami diperlihatkan bertarung melawan salah satu Tobiropo wanita, yaitu Ulti, yang memiliki bounty 400 juta berry. Walaupun dengan susah payah, Nami berhasil mengalahkan Ulti berkat kemampuan barunya yang berasal dari Zeus, awan petir yang dulunya adalah salah satu awan terkuat milik Yonkou Big Mom yang kini menjadi peliharaan Nami. Nah, bounty Nami yang sebelumnya berada di 66 juta berry sebelum arc Wano akan naik sedikit drastis di kisaran 260 juta berry. Selanjutnya adalah Sayap sang calon raja bajak laut, salah satu trio monster bajak laut topi jerami, Kurowashi no Sanji. Setelah arc Whole Cake Island, bounty Sanji naik menjadi 330 juta berry, 10 juta lebih tinggi dibanding rival abadinya Zoro. Nah, di Perang Wano kali ini, peran Sanji bisa dibilang sangat penting, di mana sebelumnya dia diperlihatkan berhasil menang melawan salah satu Tobiropo, Pejuan, lalu mencoba menahan salah satu dari 3 altar terkuat bajak laut Beast, yaitu King. Walaupun setelah itu, dia terlihat meminta pertolongan Robin untuk mengalahkan Black Maria. Bukan berarti Sanji lebih lemah dari Black Maria, hanya saja Sanji tetap memegang teguh tekadnya untuk tidak pernah melawan seorang wanita. Dan akhirnya, Sanji berhasil mengalahkan salah satu altar terkuat lainnya, yaitu Queen yang memiliki bounty sebesar 1.320 juta berry. Nah, kenaikan bounty Sanji setelah Perang Wano akan sangat signifikan. Kemungkinan bounty Sanji akan berada di kisaran 1,4 miliar berry. Lanjut lagi ke salah satu trio terlemah bajak laut topi jerami, tetapi memiliki tingkat hoki yang melebihi nalar, yaitu God Usopp. Sebelum arc Wano, Usopp memiliki kenaikan bounty yang signifikan menjadi 200 juta berry. Setelah sebelumnya dia dianggap sebagai salah satu dalang utama runtuhnya bajak laut Don Quixote di arc Dressrosa. Nah, di Perang Wano kali ini, Usopp diperlihatkan mencoba melawan Big Mom bersama Chopper dengan menggunakan Brachio Tank. Setelah itu, mencoba bertarung melawan Pejuan dan Ulti bersama Nami, sebelum akhirnya berhasil kabur bersama Otama dan lain-lain. Nah, setelah Perang Wano berakhir, Usopp tidak akan memiliki kenaikan yang signifikan dari bounty-nya. Kemungkinan bounty Usopp akan berada di kisaran 270 juta berry. Selanjutnya adalah salah satu trio monster, sayap calon raja bajak laut, Kaizukugari no Zoro. Sebelum arc Wano, Zoro memiliki kenaikan bounty menjadi 320 juta berry setelah berhasil menang melawan bajak laut Don Quixote di Dressrosa. Di arc kali ini, peran Zoro juga sangat penting, di mana diperlihatkan Zoro membuat onar setelah dia dituduh sebagai dalang di balik hilangnya Meito legendaris Susui. Zoro juga berhasil menyelamatkan Yori dari kejaran Kamizo. Lalu di Perang Wano, Zoro berhasil mengalahkan salah satu generasi terburuk, Scratchman Apu dengan sekali serangan sebelum naik ke puncak Onigashima untuk melawan Big Mom dan Kaido. Zoro juga membuat Kaido dan Big Mom ketakutan dengan serangannya, dan menjadi orang kedua setelah Oden yang berhasil membuat luka permanen di tubuh keras sang Yonkou Kaido. Sebelum akhirnya mengalahkan tangan kanan Kaido, salah satu yang terkuat dari 3 All-Star yaitu King yang memiliki bounty sebesar 1.390 juta berry. Nah,
bounty Zoro setelah Perang Wano berakhir akan naik drastis. Kemungkinan paling masuk akal adalah bounty Zoro akan naik di kisaran 1,5 miliar berry. Nah, yang terakhir adalah sang Kapten Monkey D. Luffy. Bounty-nya telah diungkap di chapter terbaru yaitu 3 miliar berry, melebihi bounty Marshall D. Teach. Dan saat ini, Luffy telah resmi diangkat sebagai Yonko baru bersama Shanks, Teach, dan Buggy. Namun, Mimin mempunyai teori sendiri tentang bounty Luffy ini. Mimin memprediksi bahwa pemerintah akan merevisi bounty dari Luffy ini. Kok bisa? Di chapter terbaru 1053, pemerintah terlihat heboh dengan kemunculan poster buronan Luffy. Ada apa? Bukannya mereka lah yang memberikan harga pada bounty tersebut? Yap, pemerintah memang yang menentukan kenaikan bounty Luffy tersebut. Namun, mereka tidak menentukan foto yang akan dipampang di poster buronan. Foto Luffy di poster buronannya adalah wujud dari mythical Zoan yang selama 800 tahun disembunyikan oleh pemerintah dunia. Mereka tidak ingin hal ini diketahui oleh dunia. Namun Morgan sudah terlanjur menyebarkan berita ini. Nah, Mimin memprediksi bahwa pemerintah akan merevisi bounty yang saat ini telah disebarluaskan dan akan menaikkan bounty Luffy sedikit lebih tinggi menjadi 4 miliar berry. Karena wujud mythical Zoan Luffy yang selama 800 tahun disembunyikan kini telah tersebar. Hal tersebut akan membuat dunia bajak laut menjadi lebih bergejolak. Bounty Luffy nanti hanya akan sedikit lebih rendah dari Shanks untuk bajak laut yang masih aktif. Mengingat Big Mom dan Kaido masih belum jelas apakah mereka masih hidup atau telah tewas. Namun, untuk saat ini, Mimin asumsikan bahwa Big Mom dan Kaido telah tewas. Dan juga bounty terbaru dari salah satu Yonko baru lainnya, yaitu Buggy, belum diperlihatkan. Namun, Mimin memprediksi bounty Buggy tidak akan lebih tinggi dari bounty Marshall D. Teach. Jadi, untuk bajak laut yang masih aktif sementara ini, Shanks dan Luffy akan menjadi pemegang bounty tertinggi di dunia. Nah, jadi rangkuman bounty kru topi jerami dari yang tertinggi hingga terendah akan seperti ini. Luffy yang tadinya 1,5 miliar berry naik menjadi 3 miliar berry dan akan naik lagi setelah direvisi menjadi 4 miliar berry. Kemudian Zoro 320 juta berry akan naik menjadi kurang lebih 1,5 miliar berry. Kemudian Sanji 330 juta berry akan naik menjadi 1,4 miliar berry. Kemudian Jinbe yang sebelumnya 438 juta berry akan naik di kisaran 700 juta berry. Lalu Robin yang sebelumnya 130 juta berry akan naik kurang lebih 500 juta berry. Lalu Franky yang sebelumnya 94 juta berry akan naik sedikit drastis menjadi 400 juta berry. Kemudian Brook yang sebelumnya 83 juta berry akan naik di kisaran 290 juta berry. Lalu Usopp yang sebelumnya 200 juta berry akan naik menjadi 270 juta berry. Kemudian Nami yang sebelumnya 66 juta berry akan naik kurang lebih 260 juta berry. Lalu yang terakhir adalah Chopper yang sebelumnya 100 berry akan naik menjadi kurang lebih 50 juta berry. Nah, itulah prediksi tentang kenaikan bounty bajak laut topi jerami setelah Arc Wano berakhir, beserta penjelasan dan alasannya menurut Penta Anime. Sekali lagi, ini hanya prediksi ya nakama. Jika ada yang memiliki pendapat lain, silahkan utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara like dan bagikan video ini ke nakama yang lain. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mata imashou!